Hari ini, Gus Samsudin kembali kedatangan tamu dari jauh, yakni sebuah keluarga asal Jakarta. Ini adalah kunjungan ketiga mereka ke Gus Samsudin. Namun, berbeda dari sebelumnya, kedatangan kali ini dipenuhi dengan rasa haru dan syukur yang mendalam. Beberapa waktu lalu, keluarga ini datang dengan harapan besar, meminta doa kepada Gus Samsudin agar tanah mereka yang sudah lama tak kunjung terjual bisa mendapatkan pembeli. Dengan penuh keikhlasan, Gus Samsudin mendoakan mereka sambil melihat foto tanah tersebut. Tak disangka, tak lama setelahnya, tanah itu benar-benar laku terjual. Sebuah hal yang sebelumnya terasa mustahil bagi mereka. Karena itu, pada kunjungan kali ini, keluarga tersebut datang untuk mengucapkan terima kasih secara langsung kepada Gus Samsudin. Namun, dengan penuh rendah hati, Gus Samsudin menegaskan bahwa semua itu bukan karena dirinya. Beliau berkata, "Saya ini tidak bisa apa-apa, tidak punya kesaktian apapun. Semua terjadi atas izin Allah. Keluarga inilah yang bersungguh-sungguh berikhtiar dan memasrahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Maka Allah kabulkan doa mereka. Meski sering dihina, diremehkan, bahkan difitnah oleh sebagian orang, Gus Samsudin tetap teguh dalam kesabaran. Beliau percaya bahwa selama niat tetap lurus dan berbuat baik karena Allah, maka pertolongan dan kemuliaan darinya pasti akan datang pada waktunya." Atau nuwun sawahe pun payu membahas tanah kemarin, tapi sakit sering dados apa. Pun 3 bulan ya. Dulu kesini itu mau jual sawah ceritanya. Nggih. Terus sawahnya sudah laku. Udah beli tanah lagi yang di pinggir sekarang jalan. beli tanah lagi. Saking pundi? Saking Jakarta, Pak. Waduh, atuh yo. Nggih. Jakarta sering mana? Mriki, Jakarta Selatan. Sering mriki kula. Lapor gini Pak Pur, tentara sini. Mae nembe ping sepindah kulone pun bolak-balik mriki. Nggih. Mbak sampean sudah 3 kali. 3 kali. Nggih. Lah bapaknya Baru kali ini. baru kali ini. Nggih. Saya rencana ngajak jenengan itu ke Gus Sandi. Karena Gus Sandi itu ya bisa dikatakan kakak lah buat saya itu. Ya kakak ya. Dia lagi bangun pondok di pinggir kali. Kita bantu doa di sana. Sekarang rencana mau beli semen sama pasir. Ibu namanya sinten? Bu Suci. Al-Fatihah. Oh, nggih. Saya panjenengan Bapak. Narko. 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 Narto apa narko? Narko. Narko. Nggih. Ko bukan to ya. Kok. Al-Fatihah. Jadi gini Pak Pur, itu sholawat itu sudah mencakup semuanya. Di 1000 masalah pun sebenarnya insya Allah selesai dengan sholawat. Saya itu ini tentara ini. Jadi waktu kemarin saya dipegang sama polisi itu ceritanya mau nahan saya. Ya karena saya itu taat hukum, karena saya itu adalah warga negara yang baik insya Allah. Ya saya manut-manut aja. Itu saya naik mobil itu polisi datang. "Gus, mohon maaf." Saya bilang saya udah tahu Pak itu. Jadi kan mau nangkap saya toh gitu. "Mohon maaf Gus, nyerahin surat itu." Udah nggak apa-apa, santai aja itu. Akhirnya saya ikut. Wah, saya ikut itu rame orang itu, wes di pondok ada yang santri dipulangkan. Belum terbukti saya itu benar apa salah itu belum terbukti. Wong polisi itu megang orang itu belum tentu salah, belum tentu masih dalam proses penyelidikan kan begitu. Polisi itu maksudnya menginterogasi, nanti masih ada lagi proses pengadilan. Wah itu udah rame orang, pondok saya ditutup lah, ada yang loncat-loncat di depan gerbang sana, yang rambutnya merah itu. Itu udah santai saya dipulangin, nggak apa-apa saya. Ditanyain polisi,
di waktu wawancara sama banyak itu wartawan itu, ya saya jawab saya seneng aja loh, ini ridha Allah. Wah, itu orang rame. Wah, nanti saya katanya Samsudin mengajarkan ajaran sesat, di penjara 10 tahun berapa. Saya seneng aja, santai aja saya. Akhirnya waktu itu saya puasa, Bu. Nah, ini pentingnya orang punya sebuah ketenangan. Ini penting ini. Orang kalau nggak tenang nanti, ini juga termasuk dalam hal berumah tangga, dalam hal kesehatan, dalam hal pendidikan, dalam hal apapun. Ketenangan itu penting. Karena apa? Setiap kalau kita sekolah itu loh ya, setiap guru memberikan soal itu sebenarnya sudah ada jawabannya. Semuanya soal matematika atau sejarah atau IPA fisika itu sebelumnya sudah dikasih tahu dulu, sudah diajarkan dulu. Iya toh? Jadi soal itu sebenarnya jawabannya sudah ada. Jadi yang perlu kita ketahui bahwa setiap pertanyaan di dalam hidup kita itu jawabannya ada di dalam diri kita sendiri. Nah, saya berawal dari situ, punya keyakinan itu, akhirnya saya puasa untuk mengingat-ingat yaitu punya salah apa, kenapa. Wah, ini dapat jawaban di hati saya. Iki maksudnya Gusti Allah iki sampai ini kon luwih tirakat maneh. Sampai kon poso maneh, sampai kon poso mutih maneh, sampai kon ngatamne Quran, sampai kon ngirimne wirid-wiridan yang dulu. Karena itu pas 5 tahun pas sesuai saya mendirikan Padepokan sampai jadi pondok pesantren itu 5 tahun. Pas 5 tahun itu saya memang kurang fokus dalam hal ubudiyahnya kan. Kamu kan banyak toh. Kamu ya banyak. Dulu lebih banyak daripada ini. Sehari 100 orang ketemu saya sulit dulu. Istri aja ketemu saya sulit dulu. Pak Pur sampai nunggu 3 hari dulu ketemu saya. Akhirnya dapat jawaban itu. Oh, berarti saya itu disuruh tirakat lagi. Akhirnya ya wis 5 bulan itu tak gunain buat ngatamin Al-Quran, buat puasa. Alhamdulillah dengan izin Allah ya bebas murni itu. Nah, ini pentingnya sebuah ketenangan. Ketika kita mendapatkan sebuah ujian itu bukan untuk menghancurkan, tapi untuk diri kita lebih jadi lagi, untuk lebih bisa ibadah lagi. Al-Fatihah. Jadi sholawat itu sudah mencakup semuanya. Paman punya masalah apapun itu digempur dengan sholawat. Dengan sholawat, insya Allah masalah seperti apapun akan selesai. Gempur dengan sholawat, insya Allah semua masalah selesai. Di Jakartanya, Jakarta mana? Jakarta Selatan apa? Di Kalibata, dekat stasiun. Ini suaminya? Iya. Sama istrinya yang sabar. Insya Allah. Perempuan tuh mana-mana dari zaman dulu tuh gitu. Jadi kita itu harus sabar. Orang yang datang ke saya itu nggak pernah nyuruh yang aneh-aneh. Saya hanya nyuruh untuk yang maunya nggak sholat, saya suruh untuk sholat. Yang dulunya nggak pernah zikir, saya minta untuk zikir. Karena sebenarnya yang mampu menolong kita ya diri kita sendiri, bukan orang lain. Nggih, napa yang saya perlu bantu? Ini pertama silaturahmi, kedua satu nuwun ibu sawain pun payu pun membahas tanah mari, tapi sertifikatnya sering dados apa? Pun 3 bulan ya. Wis telu kowe cek bisa niki. Mary itu Pak. Mary. Aduh. Kayaknya dulu kesini ini pusing-pusingnya dulu ini. Nggih. Yang penting salatnya dijaga, salawatnya diamalkan. Saya itu nggak punya ilmu apa-apa. Yang saya amalkan itu hanya ilmu rasa. Jadi yang dimaksud mata batin itu bukan yang berkaitan dengan setan. Tapi yang dimaksud dengan mata batin itu adalah rasa kita. Ketika kita bisa merasakan
kesusahan orang. Ya Pak tentara ini ada orang susah dibantu tanpa kita mengharapkan untuk dikasih uang, dikasih imbalan. Orang mau ngasih monggo, nggak ngasih nggak apa-apa. Kalau kita sudah bisa merasakan sakitnya orang, susahnya orang, terus kita ada rentek untuk membantu, ya itu mata batin. Sampai itu adanya rasanya itu kasihan, iba, pengen membantu. Berarti mata batinmu itu, karena mata batin itu artinya adalah mata hati. Ini nggak ada hubungannya mata batin itu saya pengen melihat setan, bukan. Itu malah bukan mata batin, itu namanya ketempelan. Orang mampu melihat setan itu yang pertama karena setan memang berada di dalam hatinya, yang kedua karena ilmunya. Nah karena rasa welas asih ini, makanya ada rumah yang kotor kita bersihkan. Nah melihat membantu ini adalah hal yang utama. Nanti setan nampak itu ya seperti debu itu. Jadi bukan hal yang utama. Nampak itu malah hanya sekedar debu yang bertebangan itu. Ini jenengan dulu kesini itu mau jual sawah ceritanya. Nggih. Terus sawahnya sudah Udah laku. Udah laku. Udah beli tanah lagi yang di pinggir sekarang jalan. beli tanah lagi. Tapi sertifikatnya dereng dados sampai saat ini ya. Itu kan jual sawah ini kan acung ditumbas ke sing pinggir ratusan itu saniki nggih menang sawah. Tapi tetek niku napa kula nyicil teng Pak bank. kami tua niku bilangnya kan 3 bulan jadi. Ternyata udah 3 bulan lebih kan. Jadi dados nih. Nggih, utang-utang. Tapi nyicil teng bank niku selama 65 juta lebih, 5.300.000 selama 5 tahun ya. Masih bet 5. Al-Fatihah. Yang membuatkan sertifikat siapa? Notaris. 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 Saya notaris waktu pembelian itu kan di pasarnya notaris kan. Kalau sama notaris insya Allah aman. Karena notaris itu punya sebuah ya keterampilan lah, punya sebuah kewenangan. Tapi memang tanah itu semuanya ada yang tanah itu sudah tinggal balik nama dari sertifikat ke sertifikat itu gampang, cuma balik nama. Ada lagi yang tanahnya itu suratnya masih petok. Itu nanti agak lama lagi pengurusannya, belum lagi nanti ngurusin ahli waris. Saya aja ngurusin sampai ada yang 7 bulan, ada yang balik nama itu ya 3 bulan udah jadi cepet. Yang ngurus ahli waris itu yang lama gitu. Biasanya kayak gitu. Ini saya kira ini pun sertifikat. Oh sudah sertifikat. Gonogini apa bukan? Maksudnya berikan. Bukan tanah Gonogini bukan. Bukan. Pun sertifikat. Sertifikat. Ada yang setunggal. Kayak tinggal seorangnya saja sebenarnya itu. Tinggal orangnya ke notaris, tanda tangan, nunggu terus sampai 2 bulan kalau saya udah tanda tangan jadi. Udah dibayar lunas itu, Pak. Bulannya Kalau pihak pertama ini pun beres urusan ini. Terus yang kedua, Mendalamnya pihak pembeli ini pulang. Itu pun kalian pun tak lunasi sedoyo niku. Biaya ini niku buat kelas 21 juta 190. berapa biayanya? Balik nama 21 juta 21 juta nih. Hampir 22. Ya husnudan saja. Nanti saya bantu selawat. Nggih. Ditanyakan kejelasannya. Nggih. Yang kedua, ini Mbak, dagangnya masih sepet yang depan rumah. Kita sini sampai dapat tahu Pak. Ngapun ini kita sampai dapat tahu. Depan rumah. Pak sini. Ke sini. Maaf. Kata beliau, apa yang menjadi kendala untuk balik nama ini? Selama ini setiap saya tanyain sih bukan enten cuma Suruh tunggu gitu aja. suruh tunggu. Ya, udah berapa lama sekarang? Ya, 3 bulan, ya, lebih. Masuk ke 4 bulan. Ya.
Ya semoga aja cepat selesai lah. Nggih. Nggih jual sawahnya niku kan ditumbas teng mriki nggih kurang. Minat di sawah niku niatnya nggih buat beli itu gitu kan. Itu saya kurang Niat jual juga sawah terbang. tapi buat beli pekarangan yang pinggir jalan. Niat emang buat entah itu buat bikin gubuk entah itu gimana lah, kalau buat pinggir jalan kan enak buat bikin. Al-Fatihah. Barang HP-nya rusak Abah kemarin yang bagus kemalingan sama koin gopok dibeli dari Abbas. Kemalingan. Kemarin saya tinggal ke pasar sebentar sejam padahal itu koinnya hilang, Koin gopoknya. dompetnya sama isinya juga hilang. HP saya baru beli itu Bang. Koin gopoknya ada 7 hilang semua. Al-Fatihah. Barang-barang bekas yang tidak terpakai tolong segera disingkirkan, entah itu baju bekas, kalau memang nggak dipakai ya dikasihkan ke orang, kalau nggak ada yang mau ya kalau memang jelek bener ya dibuang, tapi jangan disimpan. Nggih. Peralatan entah itu koran, entah itu kompor bekas atau apa yang sudah memang sudah nggak dipakai jangan sampai ditumpuk, Nggih. harus dibersihkan. Saya melihat bahwa ketika rumah itu bersih itu insya Allah orang itu nanti nggak punya hutang, insya Allah walaupun punya hutang cepat lunas. Karena ini saya melihat ada dasimnya, ada dasim. Nggih. Ya kalau kemarin saya fokus di penjualan, sekarang saya fokus di sini. Nggih. Yang penting masalah itu kan satu persatu. Nggih, Pak. Tapi kalau masalah itu pun belum selesai ya jangan suudon. Ada orang datang ke saya yang videoin tabur kemarin tuh loh, anaknya pengen jadi tentara. Ya tapi dia beli tanah itu ada masalah. Tanahnya itu sudah dibeli lunas tapi masih ada yang ngaku, akhirnya sampai ke persidangan. Anaknya daftar jadi tentara, akhirnya dia nyiapin uang 700 juta dan bisa jadi tentara gitu loh. Dengan izin Allah, orang yang mau dikasih uang 700 juta itu nggak sanggup karena anaknya kurang tingginya, kurang berapa, 1 cm berapa gitu. Akhirnya terus ngamalin sholawat demi Allah, alhamdulillah jadi tentara tanpa harus ngeluarin uang sepeser pun. Tapi masalah tanahnya tadi belum selesai. Tapi karena saya pikir ini bukan karena saya, tapi karena dia sabar masalah tanah tadi itu, dia sabar, gak marah-marah, gak sampai baca orang walaupun dia sendiri tentara. Dia sabar, akhirnya anaknya bisa jadi tentara. Jadi memang masalah itu ya kita harus sabar. Sampai dicuri orang, terus sampai nggak tahu ceritanya saya. Saya itu apa dipikir hidup saya itu nyantai-nyantai aja. Wong saya itu ditipu orang berkali-kali ya. Nggih, hilang nggih. Yang 160 juta ya Mas, yang 60 juta, yang 70. Sering Pak, ada ngutang nggak balik. 5 juta, pada nggak balik Pak. Pada nggak balik. Yang penting sabar. Nggih. Tadinya itu ramai banget Pak, sampai belanja aja bukan saya yang berangkat belanja tapi sales pada datang ke rumah Pak. Yang beli itu luar biasa ngantrinya. Luar biasa bener-bener, nggak ada tandingan. Ini nanti kalau masak cucian beras itu campurkan sama garam ini sama air macit, disiramkan di depan. Hari masjid, 7 masjid udah waktu itu yang pertama kesini itu udah 7 masjid. Sama garam sama air cucian beras ya. Nggih. Air 7 masjid lagi Pak. Satu masjid aja nggak Satu apa-apa. masjid nggih. Nggak apa-apa. Ada doanya masih ada Pak. Doa ngambil air masjid. Itu beli tanah itu mau dibangun buat Buat dagang. rumah, nggih. Apa buat rumah? Rencana niatnya depan warung, belakang buat tempat tinggal gitu. Itu di Jawa apa nih? Sekarang Di masih di Bojonegoro Jakarta. kampungnya istri. Sekarang masih Jakarta, Bah. Itu masih nggak tahu. Orang ini aja masih punya utang bank, nyicil bank 5 juta lebih Per bulan? Nggih. Sambil nunggu anak selesai. Utang sama piro Pak Bos? 5 juta. 5 juta lebih. Berarti per hari itu harus cari uang minimal ya
300 ya. Nggih. 300 saya satu bulan masih 6 juta toh. Nggih. Ya belum anak kuliah, belum buat ngontrak rumah, belum buat yang lain-lain, Pak. Ya minta doanya aja, Pak. Ya semuanya. Al-Fatihah. Nggih, nanti insyaallah tak bantu nanti. Nggih. Saya itu bisanya hanya bantu. Nggih. Yang terpenting saya minta tadi yang pertama, pakaian di rumah jangan ada yang digantung. Nggih. Yang kedua, barang-barang bekas yang sudah nggak terpakai disisihkan, jadi ditumpuk. Nggih. Soalnya kemarin saya waktu rukyah rumah di Jember itu ya gitu, usahanya sepi karena numpuk barang-barang bekas di Nggih. ya seperti pakaian-pakaian bekas, terus barang-barang bekas itu tak suruh beresin. Kalau masuk ke rumah baca assalamualaikum wa ala ibadillah sholihun, baca surat al-ikhlas 3 kali. Nggih. Keluar rumah juga gitu diamalkan. Nggih. Al-Fatihah. Siapa lagi? Minta doa anaknya mau skripsi nih, mau skripsi. Biar nggak diulang-ulang lagi nanti ujian skripsinya, Pak. Yang mana? Yang dua-duanya nggih. Yang kembar. Kembar niku, Pak. Sampai ya bantu Al-Fatihah ya. Nggih. Ya, Al-Fatihah. Sebut namanya, Pak, berapa kali? Saya sih tiap malam 313 tapi Dapat. nggak disebut nama anaknya. Gak apa-apa. Oh, ngaten. Cukup Kalau Serawat Nurjat itu, Pak. namanya sehari. baca Al-Fatihah 313, ditiupkan ke air, terus buat mandi, diminumkan, itu bagus. Salawat Nuridat disebutkan namanya ya bagus. Itu nggak semalam, nggak 1000, ntar nggak nuntut apa? Nggak apa-apa. Sehari. Semampunya saja, 200 pun ya enggak apa-apa. Ya pasti sehari itu 1000 lebih, Pak, saya. Makanya minta dibayar sama Abah biar. Ini kalau buntet minta doain lagi, Pak, yang beli waktu itu merangin Mbak Suroto yang 10 juta. Ada diskonnya kan sama Abah. 15 jadi 10. Al-Fatihah. Sumum bukmun yun fahum la yarjun. Al-Fatihah. Nanti minyak misik putih ya. Al-Fatihah. Nanti kasih minyak misik putih ya. Al-Fatihah. Udah punya tasbihnya? Punya. Sini, tak anunya dulu. Punya kamu nih. Oh iya. Tak sambil. Ini begini kali sempat ada yang putus. Pas sambung malih. Al-Fatihah. Ini yang beli itu yang damasan, habis damasan itu, Pak, yang 1,5 juta. Selesai damasan. Pegang tangan sudah ada. Satunya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Hamba memohon ridha dan maulah-Mu ya Allah. Hilangkanlah semua gangguan, ikatan, penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri saya, di dalam keluarga saya, di dalam usaha saya, Allah. Penyakit gangguan yang menghalangi datangnya rezeki, penyakit gangguan yang menghambat datangnya rezeki.
Ya Allah ya Rahman ya Rahim, segala kekuatan adalah kekuatan-Mu ya Allah. Segala kekuasaan adalah kekuasaan-Mu ya Allah. Dengan kekuatan-Mu, dengan kekuasaan-Mu ya Allah. Hilangkanlah ya Allah, mudahkanlah ya Allah ya Allah. Innamu amruhu idza arada sani'atan lam yakun lahu rasul. Al-Fatihah. Tadi saya pas menyebutkan kata ya Allah ya Rahman ya Rahim itu, saya melihat ada sesuatu hal di rumah. Jadi nanti ya walaupun dilakukan 7 hari atau 3 hari, entah suaminya atau ibunya baca bismillah 700 kali ya, 720 kali. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. 700 kali. 720 kali. 720. Pakai tasbih ini ya. Iya. Berarti 7 kali tasbih ini ya. Bukan. Al-Fatihah. 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 Bismillah. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurul dzati wa sirri sarifi sairil asma'i. Sebut nama ibu dan bapak yang jenengan masing-masing. Al-Fatihah. Dulur batin, anak batin, sebut nama diri sampai masing-masing. Al-Fatihah. Hajatnya. Bismillah. Al-Fatihah. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Al-Fatihah. Inna ma'amruhu subhanalladzi. Sudah bisa diamalkan kembali salawatnya. Diistiqomahkan karena Allah, untuk mencari ridha Allah. Sekali lagi dilakukan semuanya karena Allah, karena niat untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, hidup di dunia itu hanya sementara, akhirat itu selamanya. Kita mengamalkan sholawat itu pasti ada balasannya. Tidak toh sekarang, nanti pasti ada balasannya, karena sholawat itu adalah perintahnya Allah. Jadi gak ada jeleknya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu. Sholawat itu perintah Allah. Selain Allah, perintah Allah juga mengerjakan. Jadi begitu istimewanya. Disampaikan itu melakukannya karena Allah. Yang penting ikhlas nanti supaya dipermudah semuanya. Jadi lagi saya mengucapkan terima kasih karena jenengan sudah mau untuk datang ke sini. Iya. Iya. Ini teman kami. Kami sama. Siapa? Iya, ini terima kasih. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah Muhammad wa asma'ihi.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sallam. Baca di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sallam. Ada sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Syari Allah dati Allah wujud Allah falahu. Rame sekali kesane Gusti Allah. Apa kalimat lancar sekali kesane Gusti Allah. Al-Fatihah. Ini sama. Ini tuh. Al-Fatihah. Tasnya lepas itu. Kita maju dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Bisir dan sifat kuat. Kuat kebesaran Gusti Allah merupakan kalimat la ilaha illallah. Kelancaran la ilaha illallah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Di sana. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kalau disyirkat sifat kuat Allah Al-Fatihah. Semoga selamat ya. Semoga bawa atau sudah sering sehat semangat sehat Makasih semangat Abah. sehat sing akur Nggih Abah. jo pantangane wong usaha lan tok geger Nggih. lek geger ya hati-hati jenis jarni nah